Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Nabila Wahid, NIM 18016111045. Saya dari Hukum Laut kelas E. Saya akan membahas kasus klaim Indonesia atas perairan Ambalat dalam perspektif hukum laut. Ini adalah peta yang menggambarkan bahwa yang berwarna hijau muda ini adalah bagian Indonesia dan yang berwarna hijau tua adalah bagian Malaysia. Adapun batasan yang sudah diatur menurut peraturan perundang-undangan, namun terkadang Malaysia masih saja melewati perbatasan merah tersebut. Kenapa? Karena wilayah ini adalah wilayah Ambalat yang selalu menjadi sengketa antara Indonesia dengan Malaysia. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar ini memiliki potensi kekayaan laut yang sangat luar biasa, terutama terhadap minyaknya. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, ada satu titik tambang di Ambalat yang menyimpan cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. Itu pun belum semuanya, masih banyak lagi. Oke, selain itu masih banyak sekali kekayaan alam yang berada di wilayah Ambalat. Bahkan kandungan gas dan minyak di sana itu disebut dapat dimanfaatkan selama 30 tahun. Suatu keuntungan yang besar bila mana negara dapat menguasai wilayah tersebut. Sejak tahun 1979 ini, Malaysia sudah mengincar Ambalat ketika negeri itu memasuki Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di perairan Ambalat sebagai titik pengukuran zona ekonomi eksklusif mereka. Dalam peta itu, Ambalat pun diklaim milik Malaysia. Tentu hal ini memancing protes dari wilayah Indonesia. Indonesia tegas menyatakan Ambalat sebagai bagian dari wilayahnya, sebab dari segi historis pun wilayah Ambalat merupakan wilayah Kesultanan Bulungan di Kalimantan Timur yang jelas-jelas itu masuk wilayah Indonesia. Terlebih berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi RI dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 1984, Ambalat ini diakui dunia sebagai milik Indonesia. Meski demikian, kapal perang dan pesawat tempur Malaysia ini kadang masih saja suka warawiri di Ambalat. Contoh, pada tahun 2005 setelah terjadi ketegangan yang sangat serius di Ambalat. Saat itu Angkatan Laut RI dan Malaysia sama-sama dalam kondisi siap tempur. Sungguh sangat ironis masalah ini terus terjadi sampai sekarang. Langkah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang pertama dengan perundingan bilateral, di mana memberikan kesempatan untuk kedua belah pihak supaya bisa menyampaikan argumentasinya tentang wilayah yang sedang disengketakan. Kedua yaitu menetapkan wilayah sengketa sebagai status quo dalam waktu tertentu. Pada tahap ini bisa saja dilakukan eksplorasi di Blok Ambalat sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa saling percaya kepada kedua belah pihak. Pola ini pernah dilakukan oleh Indonesia dengan Australia dalam mengelola celah timur. Yang ketiga yaitu memanfaatkan organisasi regional sebagai sarana resolusi konflik. Misalnya, melalui ASEAN dengan memanfaatkan High Council seperti termasuk dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali tahun 1976. Bila tiga langkah tersebut tetap tidak bisa menyelesaikan permasalahan, langkah terakhir yaitu membawa kasus kepada
Mahkamah Internasional sebagai langkah non-political legal solution. Mungkin ada keengganan Indonesia untuk membawa kasus tersebut ke MI karena pengalaman pahit atas lepasnya si Padan dan Legitan. Tetapi jika Indonesia mampu menunjukkan bukti yuridis dan fakta-fakta lain yang kuat, peluang untuk memenangkan sengketa ini pun cukup besar. Sebab pasal-pasal yang ada pada UNCLOS 1982 ini cukup menguntungkan Indonesia.